Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen Analisa. Hari ini kita akan kembali update mengenai kasus pembunuhan seorang ibu dan juga anak di Subang, Jawa Barat. Dan sudah lebih dari 30 hari, tapi kasus ini masih belum ditemukan siapa tersangkanya. Oke, di video kali ini aku akan bahas ada beberapa poin menarik. Di antaranya adalah perbedaan keterangan antara istri kedua Pak Yosef, Ibu Hasmin Hidayah, dengan keterangan dari anak sekaligus juga kakak dari kedua korban, Yoris di sini. Terus juga ada beberapa hal yang harus kalian tahu bahwa pada saat kepolisian itu menentukan seseorang menjadi tersangka, pastinya sudah dengan pertimbangan yang sangat matang dan dengan aturan diantaranya adalah paling tidak ada 2 alat bukti yang kuat mengarah ke tersangka tersebut. Kemudian apakah kalian juga sudah lihat bahwa kemarin itu sudah dilaksanakan tes kebohongan untuk Pak Yosef dan juga Ibu Mimin? Apakah tes kebohongan itu bisa dijadikan salah satu alat bukti juga, Anjas? Kita akan bahas di sini nanti. Dan juga ada satu kasus yang menurut aku agak sedikit mirip dalam hal kesulitan menemukan tersangkanya di Amerika Serikat. Ada kasus yang di sini itu sudah lebih dari 10 tahun, tapi kepolisian di Amerika Serikat berhasil menangkap tersangka pelaku dari pembunuhan berantai kurang lebih 70-an gadis perempuan yang bekerja sebagai di jalanan lah, boleh dibilang adalah PSK ya, seperti itu. Tapi sudah bertahun-tahun kasusnya bisa ditemukan si tersangkanya. Bagaimana cara mereka menemukan? Nanti kita juga akan bahas di sini. Oke, sekarang kita akan bahas langsung aja. Yang pertama akan aku analisa adalah mengenai keterangan dari Yoris ya, anak dari korban Bu Tuti, serta juga kakak dari Amel juga. Kita simak, ini adalah mengenai hubungan yang tidak harmonis antara keluarga besar mereka, baik keluarga besar istri pertama dan juga keluarga besar istri kedua. Marah maksudnya apa ya, percintaan yang intinya ini istri muda gitu kan. Terus masalah keuangan juga sih itu paling orang bertengkar. Jadi kadang papa juga nggak mengalah, egois. Kadang papa itu nggak mau mengalah, egois itu dengan suara bergetar. Ini aku melihat bahwa Yoris pada saat mengatakan itu sedih sebenarnya. Bagaimanapun juga Pak Yosef adalah papa kandungnya, tapi sepertinya dari Yoris ini menaruh kecurigaan gitu, dan dia menceritakan bahwa sering terjadi permasalahan di keluarga mereka, terutama antara almarhumah sang ibu dan juga Pak Yosef, terutama dalam 2 hal. Pertama adalah asmara dan kedua tentang keuangan. Oke, ini bertolak belakang dengan keterangan dari istri kedua Pak Yosef ya, Hasmin Hidayah, pada saat diwawancara TV One di tanggal 30 Agustus 2021. Dia mengatakan bahwa tidak ada permasalahan yang berarti kok antara kami di keluarga ini, dan HP kami semuanya sudah disita oleh kepolisian. Dan dia mengatakan juga, katanya kalau mau tanya-tanya langsung aja deh tanya ke kuasa hukum kita gitu. Oke, coba kita simak cuplikannya berikut ini ya. Ada masalah ya, nggak ada hilang, nggak ada komunikasi apa sama ibu itu. Dia udah dibuktikan. Nggak ada masalah apa-apa, nggak ada barang yang hilang. Ini udah dibuktikan sama kepolisian. Ini sudah dibuktikan sama kepolisian, handphone semuanya sudah disita. Kalau ada pertanyaan untuk dari si tim reporter TV One, bilangnya tanyakan aja ke kuasa hukum. Mengutip pernyataan dari sang anak, Yosefnya di sini bilang bahwa Yoris maksudku ya, ketukar-tukar maaf. Jadi kata Yoris di sini bilang bahwa dia banyak diinterview oleh berbagai media termasuk di YouTube juga. Kenapa dia alasannya tidak mau memakai kuasa hukum, bahkan pun dipaksa oleh sang ayahnya sendiri. Dia bilang karena yang meninggal itu kan adalah ibu kandung dan adik kandungku. Kenapa saya harus mendapatkan bantuan kuasa hukum? Saya ini adalah korban, keluarga korban gitu. Jadi menurut aku pernyataannya cukup make sense gitu. Dan memang keterangan dari istri kedua Pak Yosef beserta Pak Yosef juga itu kan banyak mengundang opini di masyarakat pada saat diwawancara oleh media massa. Makanya aku melihat di awal bulan September ini sepertinya mereka sudah tidak lagi melayani wawancara yang begitu mendalam gitu. Kalau ada pertanyaan dari media massa, umumnya diserahkan
diserahkan ke kuasa hukum begitu. Kemudian dari Mabes Polri sendiri, karena kita sudah tahu bahwa kasus ini pun juga dibantu oleh Barreskrim, ada Brigjen Rusdi Hartono, Karo Penmas Divisi Humas Polri, itu mengatakan bahwa kasus ini tidak sesimpel yang terlihat di media massa, sangat complicated. Kita simak keterangannya berikut ini. Keyakinan daripada penyidik harus didukung dengan alat-alat bukti yang bisa ditemukan oleh penyidik. Segala upaya dilakukan, ya. Oke. Dari sini kita tahu bahwa harus keyakinan yang dimiliki. Mungkin kalian yakin tersangkanya A, B, C, D. Tapi pada saat kita bawa ini ke ke ranah hukum, semua itu harus ada alat bukti yang kuat. Nah, alat bukti yang kuat ini apakah termasuk tes lie detector atau tes DNA? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tapi kalau berdasarkan analisaku sendiri, apakah tes lie detector bisa menjadi alat bukti? Menurut aku sih tidak bisa ya. Tapi bisa menjadi kunci untuk mengklarifikasi beberapa pertanyaan atau pernyataan yang dinilai mengandung kebohongan, kemudian bisa digalinya dari situ. Karena kita tahu juga ada beberapa kasus yang seperti di Indonesia, Jessica ya, di kasus kopi cyanida, dia pun juga lolos dari tes lie detector, tapi ternyata itu bukan jaminan bahwa dia bukanlah pelakunya. Kemudian juga masalah tes DNA. Tes DNA ini sebenarnya adalah tes yang salah satu menjadi solusi pada saat kasus pembunuhan di Amerika Serikat oleh Gary Leon Ridgway. Gary Leon Ridgway ini adalah orang yang juga lolos dari tes kebohongan, tapi ternyata di beberapa mayat itu ditemukan adalah ada DNA dia, DNA air liurnya dia, karena dia ini juga setiap korban yang dibunuh itu rata-rata diperkosa terlebih dulu. Jadi di situ bisa diketahui. Tapi kan kita melihat dari kasus yang di Subang ini, korban itu tidak mengalami pelecehan seksual, kemudian lokasinya relatif bersih dari hal-hal yang menjurus ke seseorang. Memang ada beberapa keterangan yang menjurus ke seseorang, terutama DNA. DNA-nya pertama adalah DNA-nya Danu dari puntung rokok. Tapi sepertinya ini alibinya cukup lemah ya, karena bisa ada beberapa kemungkinan ada orang yang sengaja meletakkan di situ, atau memang Danu memang memang berada di lokasi tersebut. Tapi sepertinya ini nggak ditindaklanjuti lagi. Dan kemudian juga masalah sidik jari. Ada sidik jari banyak ditemukan dalam miliknya Pak Yosep, tapi tim kuasa hukum mengatakan bahwa wajar saja ada banyak sidik jari Yosep ditemukan di sana karena dia tinggal di situ juga. Jadi sepertinya hal itu cukup menyulitkan dari tim kepolisian. Lantas, kalau sudah tidak ada bukti banyak, tidak ada yang melihat, lantas bagaimana dong Anjas dengan kasus ini? Kalau menurut keterangan dari Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, beliau ini adalah orang yang berpengalaman dalam investigasi, ya semuanya kalau memang sudah tidak ada lagi fakta-fakta yang saksi semuanya tidak ada, harus menggunakan scientific. Apa yang dikatakan coba kita simak berikut ini ya. Bahwa dalam hal kasus itu minim saksi peristiwa, maka yang harus dikedepankan adalah pendekatan saintifik. Oke. Pendekatan saintifik adalah hal yang lumrah dilakukan tim investigasi seluruh dunia pada saat menghadapi kasus pembunuhan seperti ini. Bukan menggunakan, mohon maaf ya, seperti Jin Korin gitu kan ya, yang banyak tayang di YouTube, kemudian orang-orang yang kesurupan. Sama sekali aku tidak ada masalah dengan mereka. Cuman bagi aku itu adalah berbahaya ya, karena kita menuduh seseorang tanpa ada bukti yang kuat. Bahkan dari tim kepolisian pun menyatakan kita ini menggunakan scientific gitu, adalah hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara logika, bukan hanya sekedar feeling. Karena aku membaca juga dari beberapa keterangan kepolisian, mereka bilang bahwa keyakinan itu tidak cukup kalau tidak diikuti dengan minimal 2 alat bukti yang kuat. Karena aku takutnya juga sama ya, seperti kalian, polisi takutnya malah menangkap orang yang salah karena terciptanya opini di media massa. Misalnya, kita melihatkan kecenderungan sekarang umumnya masyarakat komen-komen di YouTube-ku atau di channel lain, mereka cenderung tidak suka dengan Pak Yosep beserta istri muda serta anaknya. Ini belum tentu benar atau salah ya, tapi takutnya ketidaksukaan personal ini dijadikan justifikasi bahwa oke, mereka adalah pelakunya. Apalagi kalau aku lihat juga dari keterangan keluarga besar Yoris ya, anak dari korban beserta istri, keluarga dari pihak istri pertama ya, itu kan lebih cenderungnya tersirat
bahkan juga terekspresi di beberapa wawancaranya, mereka cenderungnya adalah tidak suka dan menceritakan permasalahan-permasalahan pada saat sebelum kejadian ini. Dan itu menurut aku adalah hal yang wajar, tapi takutnya ketidaksukaan permasalahan rumah tangga ini malah mengaburkan permasalahan sebenarnya. Tapi memang kita harus mengakui sampai saat ini kalau aku lihat dari berbagai media, yang paling banyak diperiksa adalah dari Pak Yosep beserta Ibu Mimin, beserta ada keluarga dari Ibu Mimin juga. Itu adalah yang kita lihat ya, Pak Yosep sudah 12 kali, Ibu Mimin sudah diperiksa 10 kali, serta dilakukan tes kebohongan untuk kedua orang tersebut ini, bahkan juga untuk putranya dari Ibu Mimin. Menurut aku kecenderungannya memang ke sana, tapi sepertinya kepolisian belum bisa menentukan siapa tersangka karena belum ada alat bukti yang kuat. Nah, kemudian keterangan dari tim kuasa hukum Pak Yosep bilang gini, Pak Yosep pada saat di interview beserta Ibu Mimin sudah ke-12 dan 10 kali pertanyaannya apa aja sih? Ini adalah bocoran dari tim kuasa hukumnya Pak Yosep. Bahwa rangkaian peristiwanya masih sama gitu. Tidak ada yang berubah dari keterangan dari awal sampai hari ini. Oke, dari keterangannya ini menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan di ke-12 kalinya ini dan ke-10 kalinya ke Ibu Mimin itu lebih banyaknya adalah repetition atau pengulangan pertanyaan. Dan kuasa hukumnya bilang, kita memastikan semua ceritanya sama gitu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kita bisa lihat kemarin aku sudah membahas video kronologi yang berbeda, pernyataan antara tim kuasa hukum, Pak Yosep, Pak RT, dan juga Pak Ujang. Ada bagian yang tidak sinkron di sana. Di antaranya adalah bagian di mana pada saat Pak Yosep bilang, pada saat menemukan di lokasi kejadian, dia meminta Pak Ujang untuk melapor ke RT, bagi-bagi tugas, dan Pak Yosepnya melapor ke Polsek. Ternyata ceritanya tidak seperti itu menurut versi Pak Ujang. Pak Ujang bilang bahwa mereka itu, sudah tidak ada instruksi seperti itu, bahwa kita harus bagi-bagi tugas. Bahkan juga tim kuasa hukumnya bilang begini, Pak Yosep ketemu sama Pak Ujang itu di papasan jalan pada saat Pak Yosep itu baru pulang dari melaporkan di polsek setempat. Padahal Pak Ujang bilang tidak seperti itu, kita memang sudah ada di lokasi sebelum Pak Yosep itu melaporkan ke polsek. Jadi menurut aku yang dikatakan oleh kuasa hukum ini tidak benar 100% karena bagian pertama kronologisnya aja sudah banyak perbedaan di hari lebih dari 30 hari ini. Oke, ini semakin meruncing. Aku tahu teman-teman udah bosan ya mendengar kata-kata meruncing, kemudian terkuak lah. Tapi ya kita harus sabar ya, karena kita lihat dari beberapa kasus pembunuhan pun di luar negeri yang sangat sulit sekali, komplikatif gitu, lebih dari setahun, 2 tahun pun akhirnya bisa terungkap juga. Dan aku lebih cenderung setuju dengan seperti itu ya. Jangan hanya karena tuntutan media massa, tuntutan masyarakat ke polisi, lantas udahlah siapa aja yang penting jadi tersangka biar kita aman, nggak seperti itu. Karena kita nggak mau ya melihat teman-teman melihat si orang yang menjadi tersangka adalah bukan orang pelakunya. Oke, mudah-mudahan segera kita mendapat kabar selanjutnya. Apakah akan ada dari saksi yang naik menjadi tersangka? Kita nantikan. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komentar kalian mengenai video ini, dan juga please subscribe channel YouTube ini karena ternyata hanya sekitar 15% para penonton yang baru subscribe, tapi sisanya belum subscribe. Jadi please subscribe ya. Sampai ketemu lagi, kapun kerap semuanya. Bye-bye.